Ini adalah di channel untuk cerita kesedihan, sharing kebahagiaan, dan berbagi pengalaman. Sebelum mulai, Di mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah mampir ke sini. Pencet lonceng, klik like, dan sebarin di channel ini. Semoga kalian suka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel. Gimana kabarnya hari ini? Yang pastinya teman-teman didoakan selalu sehat dan bahagia dimanapun teman-teman berada. Nah, di sini dia akan share salah satu marketing strategi yang sangat spesifik dan sudah sangat dibahas sama beberapa mentor bisnis ataupun sudah sering banget muncul artikel-artikelnya dan gampang banget teman-teman cari di buku ataupun di Google. Itu banyak banget yang membahas ini, tapi masalahnya mereka semua itu membahas teorinya atau ilmunya secara garis besar ataupun secara permukaan saja. Nggak banyak mentor yang membahas strategi khusus ini yang benar-benar sangat detail dan secara aktual yang bisa teman-teman lakukan di bisnis kalian ataupun di all shop kalian. Nah, dia akan share di sini dan ini penting banget buat didengerin sampai selesai buat para pedagang ataupun para owner bisnis ataupun para all shop, karena ini bakal membantu mendongkrak penjualan kalian secara efektif. Karena ini udah dirangkum dari berbagai macam owner all shop tentunya, dan pengalaman Di sendiri sebagai admin di The Fashion dan The Konveksi, ini manjur banget kalau misalkan teman-teman aplikasikan ke bisnis teman-teman atau ke all shop teman-teman. Jadi jangan lupa untuk nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dan komen supaya Di bisa memberikan share lagi dan tips-tips lagi buat teman-teman semua. Oke deh teman-teman, langsung aja, Di nggak bakalan lama-lama, yaitu yang bakal kita bahas kali ini di sebuah momen khusus ini, dia akan membahas tentang STP strategi atau biasanya orang-orang membilang yaitu STP ya, kalau misalkan kita pakai bahasa Inggris itu kan jadinya STP. Nah, STP strategi ini adalah segmenting, targeting, dan positioning. STP itu terdiri dari segmenting, targeting, dan positioning. Ini buat mahasiswa bisnis atau mahasiswa marketing ataupun mahasiswa ekonomi, ini mungkin udah sering banget mendengar teori ini dari dosen-dosennya. Tapi sebenarnya sayangnya kalau misalkan kita menjadi pelaku bisnis, teori ini tuh nggak bisa langsung kita aplikasikan secara nyata ataupun nggak gampang kita aplikasikan kalau kita nggak tahu teknik-tekniknya atau kita belum berpengalaman banget dalam bisnis atau berjualan atau berdagang atau all shop lah misalkan ya untuk zaman sekarang. Nah, di situ makanya kenapa Di pengen menjelaskan dari pengalaman Di tentang STP secara nyata dan secara aktual. Jadi bukan secara teori aja. Nah, jadi poin pertama yang akan kita bahas adalah segmenting. Segmenting sendiri itu artinya apa sih? Segmenting itu kan pada dasarnya secara harfiah itu kan membagi-bagi ya. Jadi kalau misalkan sebuah porsi khusus terus kita bagi-bagi atau kita segmenkan gitu kan. Nah, kalau di dunia marketing atau di dunia bisnis, segmenting itu kita butuhkan untuk membagi-bagi customer kita berdasarkan karakteristiknya mereka gitu, biar kita tuh gampang. Misalkan ada segmen untuk wanita, ada segmen untuk pria, ada juga segmen untuk anak-anak. Nah, segmenting itu adalah dimana kalian melihat market kalian nih. Jadi ada market kita itu, nah kalian membagi-bagikan atau memilah-milah segmen-segmen ini berdasarkan karakteristik mereka. Karakteristik itu jangan dipikir hanya berupa hanya berupa karakteristik yang secara fisik nyata ya, seperti misalkan gender, itu misalkan ada pria dan wanita, atau misalkan umur, ada yang muda, ada yang remaja, ada yang sudah lansia misalkan, ataupun ada yang masih balita, atau misalkan secara daerah, secara tempat, itu juga bisa kalian mensegmentasikan. Masalahnya kalau untuk segmenting strategi itu nggak selalu melulu tentang fisik atau misalkan karakteristik yang dapat dilihat secara fisik dan secara nyata. Kalian juga bisa mensegmentingkan itu customer kalian berdasarkan perilakunya mereka ataupun kebiasaannya mereka. Nah, itu lebih penting sebenarnya. Kalian bisa tahu bahwa misalkan nih market kalian itu
bisa dibagi sebagai orang yang make up holic atau misalkan orang yang suka banget bermake up, dimana mereka mau pergi ke pasar aja tuh bermake up gitu misalkan ya, ataupun jadi yang bermake up dengan yang tidak bermake up, kalian bisa mensegmentingkan seperti itu. Terus habis itu kalian juga bisa mensegmentingkan dengan perilaku seperti customer kalian yang kebiasaan minum kopi di pagi hari misalkan, dan ada yang satunya lagi berlawanan dengan yang minum kopi di siang hari atau malah di malam hari supaya mereka tetap terjaga. Nah, itu yang namanya mensegmenting. Jadi sebenarnya kalian hanya membagi-bagi sebuah pasar. Misalkan produk kalian adalah produk baju wanita. Nah, kalian akan mensegmentingkan. Jadi di produk baju wanita itu sebenarnya ada berapa tipe customer sih, misalkan kayak gitu. Jadi misalkan produk baju wanita, tipe customernya, oh ini customer yang suka pakai celana misalkan. Oh, ada juga segmen customer yang suka pakai baju daster misalkan. Atau misalkan oh ini segmen baju yang mintanya LD-nya besar misalkan. Nah, itu adalah segmenting strategi. Jadi di tahap ini kalian hanya memahami market kalian, memahami pasar kalian, dan kalian bisa membagi-bagi itu secara sespesifik mungkin. Jadi kalau misalkan kalian membagi market kalian, kalau misalkan contohnya tadi baju berdasarkan size, nah bahkan berdasarkan size aja itu bisa dibagi lagi. Misalkan berdasarkan size yang busui sama berdasarkan size yang tidak busui atau bisa menyusui gitu, atau tidak bisa menyusui. Berdasarkan size yang fashion hijab sama berdasarkan size fashion non hijab gitu. Jadi secara spesifik kalian bisa membagi-bagi market kalian, pasar kalian. Itu akan penting untuk memutuskan strategi-strategi marketing ke depannya gitu. Oke, dilanjut yang kedua adalah targeting. Jadi tadi dari S, segmenting, T, targeting. Targeting itu apa? Target itu adalah biasa ya, dari kata-katanya aja kita udah jelas kalau yang namanya targeting itu menargetkan atau target gitu kan. Kalau misalkan kalian punya gebetan atau segala macam, kalian kan memilih dari beberapa macam calon terus menargetkan siapa gitu. Dan jadi target itu memilih salah satu. Nah, targeting itu kalau di marketing yang secara aktual itu seperti apa? Nah, targeting secara nyata itu adalah kalian memilih, tadi kan kalian sudah mensegmentasikan kan ya, udah memilih-milih atau udah memisah-misah karakteristik marketnya dari kalian atau karakteristik customernya mereka kalian. Nah, di targeting ini kalian harus memilih segmen-segmen mana yang menurut kalian bisa memuaskan customer tersebut secara utuh. Jadi nanti di targeting strategi sendiri itu kalian gak cuman memilih salah satu target, tapi kalian akan memilih target utama, yaitu target yang memang benar-benar bisa kalian puaskan dari produk kalian itu. Ataupun juga ada target kedua, target ketiga, target keempat yang bisa kalian puaskan tapi tidak terlalu sepuas yang target utama atau target pilihannya kalian yang pertama. Misalkan tadi kita bahas lagi tentang fashion baju ya, kalian sudah mau menarget bahwa oke, ini adalah produkku adalah fashion untuk size wanita dengan berbadan jumbo misalkan gitu ya, itu target utama kalian. Nah, misalkan nanti kalian bisa punya nih target kedua, ketiga itu misalkan seperti apa. Target kedua misalkan anak-anak muda yang pengen Korean look misalkan, itu mereka pengen pakai baju-baju yang oversize. Kalian bisa menargetkan mereka itu juga. Kalian juga bisa menargetkan orang-orang nggak melulu yang size-nya besar, tapi memang orang-orang yang pengennya tuh pakai baju secara nyaman. Jadi tidak terlalu ketat di dalam baju dalam pemakaiannya, itu nggak terlalu ketat. Jadi mereka masih nyaman bergerak, nyaman bertindak. Nah, itulah yang namanya mentargetkan. Kalian bisa mentargetkan customer kalian mana yang mau kalian pilih. Pertanyaannya adalah kenapa targeting itu penting? Targeting itu penting karena apa? Karena tadi kan kalian sudah mensegmenkan tuh. Nah, di segmentasi itu kalian hanya bisa memilih beberapa target karena kalian tidak bisa memuaskan seluruh market yang ada di pasar, atau kalian tidak bisa memuaskan seluruh customer kalian. Kenapa kalian tadi harus mensegmentingkan dan mentargetkan? Karena kita tidak bisa memuaskan mereka semua. Fashion wanita, kalian tidak bisa memuaskan berbagai macam jenis wanita
untuk kalian puaskan gitu. Jadi kalau misalkan kalian bisa mensegmentingkan dan memuaskan salah satu segmen secara total, itu tuh akan lebih efektif dibanding kalian hanya setengah-setengah. Kalian berusaha memuaskan semua orang tapi mereka tidak puas secara yang benar-benar puas karena sebenarnya produk kalian itu tidak memuaskan sampai lahir batin, misalkan istilahnya begitu gitu. Jadi itulah tadi yang namanya targeting. Tadi kita udah membahas segmenting dan kita sekarang udah membahas targeting. Mentargetkan, kalian udah tahu customer yang seperti apa yang bisa kalian puaskan secara lahir maupun secara batin, istilah kasarnya gitu ya. Nah teman-teman, setelah itu kalian harus melakukan yang namanya positioning. Jadi setiap melakukan positioning itu harus urut melakukan yang pertama kalian segmenting dulu, terus kalian menargetkannya, baru kalian mempositioning. Mempositioning itu adalah sebuah strategi, itu memposisikan produk kalian atau brand kalian untuk customer kalian yang sudah kalian target. Ingat ya, customer yang sudah kalian target. Jadi bukan semua customer di market tersebut ataupun di pasar tersebut, tapi memposisikan brand kalian di customer yang sudah kalian target gitu. Nah, kenapa kita harus positioning? Karena itu akan memperlihatkan brand kalian di antara banyak brand-brand yang lain gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu beribu-ribu atau berjuta-juta brand yang sama, bahkan sama persis dengan produk kita, tapi dengan positioning kalian bisa muncul gitu. Istilahnya kalau misalkan ini sebuah sebuah perkumpulan banyak brand gitu, kalian bisa muncul gitu di mata marketing, di mata market atau di mata customer kalian. Jadi customer kalian langsung ini nih brandnya gitu. Jadi kalian bisa dipilih dari pasarnya kalian. Nah, supaya positioningnya berhasil, jangan lupa pastikan kalian bisa mensegmenting dan mentargetkan customer kalian yang paling kalian bisa puaskan. Baru kita akan ngomong bagaimana kalian mempositioningkan brand kalian untuk si customer ini. Nah, dia juga akan men-share tentang apakah itu positioning dan 3 strategi utama dalam positioning. Nah, cara-cara positioning kalian biar sangat efektif itu adalah poin pertama, dengan cara kalian harus belajar dari kompetitor kalian. Yes, kompetitor yang menargetkan customer yang sama dengan kalian. Bisa kompetitor langsung. Kompetitor langsung itu yang target customer pertamanya itu sama persis dengan kalian. Itu kompetitor langsung. Jadi kalau misalkan tadi kita LD 120 tadi size untuk LD jumbo misalkan, itu benar-benar kompetitor yang juga menargetkan customer yang sama dengan kalian. Itu yang harus kalian pelajari. Dan kalian juga bisa mempelajari dari kompetitor-kompetitor lain yang tidak secara langsung menjadi kompetitor kalian, misalkan sama-sama fashion wanita. Terus kalau misalkan kita udah tahu kompetitor kita, mau diapain gitu kan pertanyaannya. Kalau kalian udah tahu kompetitor kalian, coba diamati, dilihat reviewnya, dilihat feedbacknya. Apa sih kelemahan mereka? Dan kelemahan itu bisa dari sekecil apapun. Itu yang nantinya akan menjadi sesuatu yang sangat spesial buat kalian. Kelemahan-kelemahan dari kompetitor kalian. Bahkan yang sangat sepele-sepele, kelemahan yang sangat sepele itu bisa menjadi value dari kalian, asalkan kalian bisa mengkomunikasikannya. Jadi pada dasarnya positioning itu terdiri dari 3 hal. Pertama adalah tentang kompetitor kalian. Kompetitor kalian yang harus kalian kepoin apa itu kelemahannya. Kedua, kalian harus kalian harus menggali value kalian, atau misalkan benefit kalian. Jadi setelah kalian tahu kelemahan-kelemahan itu, kalian bisa menjadikan kelemahan kompetitor kalian menjadi value kalian. Yang sesepele itu, bahkan sangat sepele itu bisa menjadi
keutamaan kalian, dan kalian harus mempelajari otak kiri versus otak kanan. Karena customer kita itu memiliki, semua manusia ya, bukan cuma customer kita, itu memiliki otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu yang biasanya mereka melihat dari produk kita itu adalah atribut dari produk kita, sedangkan kalau misalkan otak kanan itu selalu melihat benefit dari produk kita. Jadi yang satu atribut produk, yang satu benefit produk. Nah, kalian tahu yang selalu diutamakan oleh customer kita, yang selalu mempengaruhi lebih besar di customer kita untuk melakukan keputusan dalam membeli sebuah produk adalah otak kanan, yaitu otak yang melihat manfaatnya atau benefit. Jadi bukan otak yang melihat atribut. Jadi kalian bisa mempelajari bahwa otak kiri versus otak kanan. Yang sangat mempengaruhi adalah otak kanan. Nanti dia akan menjelaskan bagaimana kita bisa merangkum 3 hal ini untuk membangun positioning strategi yang baik. Dia pengen share dan dia pengen cerita, waktu itu ada nih yang namanya sebuah suplemen. Dia suplemen waktu itu kalau nggak salah dia tuh suplemen untuk minyak ikan. Nah, mereka itu sampai kebingungan bagaimana caranya supaya bisa muncul di customer-nya mereka. Kebetulan customer-nya mereka tuh ya orang-orang remaja gitu, anak-anak teenagers gitu, remaja ABG gitu, yang kemungkinan juga agak picky dalam memilih obat atau nggak gampang milih obat. Kalau misalkan orang-orang yang sudah berumur atau orang-orang yang lebih tua kan mereka mungkin memang sudah sering minum obat kan, karena memang sudah badannya tidak sebaik waktu zaman muda. Jadi mereka lebih gampang minum obat. Tapi orang-orang muda seperti ini tuh agak susah dan agak nggak mau yang namanya minum suplemen. Nah, waktu itu akhirnya teman-teman bayangin nggak apa akhirnya yang membuat sebuah brand ini sangat bagus dan diterima masyarakat? Halnya sangat simpel. Mereka mengamati nih ya yang namanya kompetitor mereka itu seperti apa. Dan mereka menemukan kelemahannya yang sangat kecil, yaitu kelemahannya adalah bentuk kapsulnya. Cuman bentuk kapsulnya aja teman-teman. Bentuk kapsulnya itu tuh besar-besar. Dan mereka mengamati bahwa mungkin inilah yang menjadi kendala kenapa para customer mereka itu tidak mau meminum suplemen yang sama, karena mereka berasumsi bahwa semua suplemen minyak ikan itu berkapsul besar. Hanya sesimpel itu teman-teman, kalian mencari kelemahan dari kompetitor untuk kalian jadikan value kalian sendiri gitu. Kalau misalkan di fashion misalkan ya, tadi yang kita udah ngomongin tentang size yang besar, kalian bisa mengkomunikasikan bahwa jahitan kalian kuat misalkan ya. Jadi kalau misalkan untuk LD size yang besar mau dipakai dipakai oleh body yang besar, itu tuh jahitannya kuat. Misalkan sesimpel itu. Atau misalkan sesimpel bahwa bahannya itu nyaman banget dipakai untuk seharian, jadi nggak bikin gerah misalkan. Atau misalkan kalian bisa sesimpel bahwa ternyata kalian temukan dari customer kalian itu bukan selalu masalah harga, tapi misalkan kalian menemukan bahwa yang sangat dicari sama customer dan tidak ditawarkan kompetitormu itu adalah misalkan saku celana. Itu juga bisa jadi salah satu value kalian dibanding kompetitor kalian. Kalau misalkan kompetitor kalian itu nggak punya saku celana, terus habis itu karet pinggang, terus habis itu misalkan apalagi ya, kancing, misalkan pengennya berkancing, nggak pengen yang oblong-oblong. Nah itu tuh sebenarnya hal-hal simple, tapi kalian memang harus mengkomunikasikan kepada customer yang sudah kalian target. Dan kalian mengkomunikasikannya bukan hanya tentang atribut produk tersebut, tetapi manfaat produk tersebut. Misalkan, tadi kita ngomong tentang saku ya. Nah, kalian jangan cuma bilang kalau misalkan, hai aku jualan baju yang ada sakunya loh, kayak gitu. Tapi kalian harus mengkomunikasikan dan mengilustrasikan kalau misalkan nyaman banget nih pakai baju yang bersaku, jadi bisa ngantongin kunci motor atau bisa ngantongin handphone, jadi nggak ribet harus naruh handphone di mana. Dan itu harus dikomunikasikan sama customer kalian, karena kalau nggak dikomunikasikan pun juga akhirnya pun percuma. Jadi begitu yang namanya positioning. Begitu kalian sudah melakukan positioning dengan baik dan benar dengan cara mencari kelemahan kompetitor, ambil buat menjadi value kalian, komunikasikan value kalian, dan komunikasikan dengan cara otak kiri versus otak kanan.
atau kalian tidak hanya mengkomunikasikan atributnya, tapi kalian mengkomunikasikan manfaatnya. Jadi yang di-highlight manfaatnya. Dan kalian bisa ngomongin, ih betapa nyamannya kalau misalkan kalian pakai baju ini karena manfaatnya adalah ini, dan ini. Gitu teman-teman. Jadi yang namanya segmenting, targeting, dan positioning itu sebenarnya nggak pernah susah kalau misalkan kita tahu caranya. Oh iya, jangan lupa ya, tetap pantengin di channel dan kalian komen deh boleh di bawah kira-kira mau share tentang apa nih di habis ini. Oke, see you, bye!